Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 mata kuliah praktek ibadah kemasyarakatan, yang mana kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama ada figur Maulana Taufik Rahman Soleh, Putri Wahyuni, dan Devi Octavia. Saya Dio Basuri Wihendra di sini mewakili dari kelompok 1, di mana saya akan untuk memaparkan materi ini. Di sini materi mengenai adalah macam-macam sholat sunnah, tata cara dan niat. Itu yang pertama ada sholat hajat. Sholat hajat dilakukan paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat yang dikerjakan selama seminggu berturut-turut. Waktu mengerjakan sholat hajat ini tidak terikat oleh waktu, baik siang maupun malam, namun yang paling afdol, yang paling dianjurkan yaitu adalah di sepertiga malam akhir. Keutamaan sholat hajat ini adalah keinginan yang insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan yang terbaik menurutnya. Selain itu, sholat hajat juga mendapatkan kebaikan lain, seperti mendapatkan pahala dari Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan perasaan yang lebih tenang dan rasa tawakal yang lebih kuat. Adapun lafaz niat sholat hajat ini yaitu adalah usolli sunatan hajat rakaataini lillahi ta'ala. Tata cara sholat hajat ini hampir sama seperti pada umumnya, seperti membaca niat, doa iftitah, dilanjutkan dengan Al-Fatihah, dan disambung dengan ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Doa sholat hajat dan amalan-amalan yang mustajab setelah melaksanakan sholat hajat, kita dianjurkan untuk membaca doa. Lebih baik lagi jika setelah salam Anda bersujud dengan maksud ta'zullul, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi sujud ini bisa kita mengamalkan dengan bertasbih, seperti bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah sebanyak 10 kali. Terakhir, bacalah doa keselamatan di dunia dan akhirat, yang doa yang diajarkan Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setelah sholat hajat dilanjutkan dengan membaca doa sebagai berikut. La ilaha illahul hakimul karim, subhanallah rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujabbari rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birri wassalamata min kulli sim, la tadali zambi illa ghafaratahu wa la hamma illa farajatahu wa la hajatan hiya laka ridallahi qadihataha ya arhamar rahimin. Setelah membaca doa yang tadi, kita bisa menyampaikan segala keinginan kita atau hajat yang kita minta kepada Allah. Yang kedua ada solat tahajud. Solat tahajud adalah solat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari sesudah tidur. Kalau sebelum tidur belum bisa dikatakan solat tahajud. Jadi apabila solat tersebut dikerjakan tanpa tidur, maka itu bukan dinamakan solat tahajud, melainkan adalah solat sunnah yang lainnya seperti qiyamul lail. Tata cara solat tahajud ini adalah dikerjakan paling sedikit 2 rakaat dan maksimal semampu atau tak terbatas. Niat solat tahajud, lafaz niat solat tahajud ialah usolli sunatan tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Di waktu melakukan sholat tahajud atau sesudahnya, sebaiknya doa yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran.
seperti Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Manfaat solat tahajud ini adalah khususnya solat tahajud ternyata tidak hanya membuat pelakunya mendapatkan tempat istimewa di hadapan Sang Pencipta, melainkan juga meningkatkan kekebalan tubuh dan dapat mengusir penyakit. Semua apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran untuk kita jalankan dan kehidupan sehari-hari, yang mana pada saat ini kita dianggap sebagai tanggung jawab atau kewajiban. Hadis terkait solat tahajud ini adalah perintah Allah turun ke langit dunia di waktu tinggal sepertiga akhir dari waktu malam, lalu berseru, adakah orang-orang yang memohon atau berdoa, pasti akan kukabulkan. Adakah orang-orang yang meminta, pasti akan kuberi. Dan adakah orang-orang yang mengharap, memohon ampun, pasti akan kuampuni baginya. Sampai tiba waktunya subuh. Keutamaan solat tahajud. Rasulullah SAW pada suatu hari pernah bersabda, barang siapa mengerjakan solat tahajud dengan sebaik-baiknya dan tata tertib yang rapi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 9 macam kemuliaan, 5 macam di dunia dan 4 macam di akhirat, yaitu yang pertama akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bahaya. Tanda ketaatannya akan tampak kelihatan dari mukanya. Akan dicintai para hamba Allah yang saleh dan dicintai oleh semua manusia. Lidahnya akan mampu mengucapkan kata-kata yang mengandung hikmah. Akan dijadikan orang bijaksana, yaitu diberi pemahaman di dalam agama. Sedangkan yang di akhirat, yaitu yang pertama adalah wajahnya yang nampak berseri ketika akan dibangkitkan dari kubur. Akan mendapatkan keringanan ketika dihisab, ketika menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim, bisa melakukannya dengan sagat dan secepat kilat. 4. Catatan amalnya diberikan di tangan kanan. Kiat mudah salat malam atau qiyamul lail agar diberi kemudahan bangun malam untuk melakukan tahajud. Dengan ini yaitu yang pertama, aturlah aktivitas di siang hari agar malamnya tidak sampai kelelahan sehingga membuat kita tidur terlalu lelap. Makan malam jangan terlalu sampai kekenyangan. Berdoa atau memasang niat dari awal untuk bisa bangun di sepertiga malam. Yang ketiga adalah salat tarawih. Tarawih adalah bentuk jamak dari tarwiha, secara bahasa artinya istirahat sekali. Dinamakan demikian karena biasanya dahulu para sahabat ketika salat tarawih mereka memanjangkan berdiri, ruku dan sujudnya. Maka ketika sujud mengerjakan 4 rakaat, mereka istirahat, kemudian mengerjakan 4 rakaat lagi, kemudian istirahat kembali. Secara istilah, tarawih artinya qiyam Ramadan atau solat di malam hari Ramadan. Adapun lafaz niat solat tarawih adalah usolli sunatan tarawih rakataini mustabila kiblati adaan makmumam atau imamam lillahi ta'ala. Syarat solat ini, rukun solatnya adalah berdiri pada fardu bersama dengan kemampuan, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku, bangkit dari ruku, sujud. Untuk tata caranya adalah seperti solat fardu pada umumnya, yaitu niat, takbiratul ihram, doa iftitah, al-fatihah, dan ayat Quran. Waktu pengerjaannya adalah setelah solat isya sampai terbitnya fajar. Sifat solat tarawih ini dua rakaat dan diisyaratkan solat tarawih dilakukan secara berjamaah. Keutamaan Rasulullah SAW pernah bersabda, yang mana artinya barang siapa yang menegakkan solat
malam pada bulan Ramadan dan mengharap pahala dari Allah, maka baginya diampuni dosanya yang telah lewat. Selanjutnya ada sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah terbit matahari sampai menjelang waktu zuhur. Afdolnya dilakukan pada pagi hari di saat matahari sedang naik. Untuk saat ini, untuk waktu kita diperkirakan sekitar pukul 7 pagi sampai dengan 15 menit menjelang masuk waktu zuhur. Untuk niat, lafaz niat sholat duha yaitu usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Waktu sholat ini seperti yang telah kita bicarakan tadi. Keutamaan sholat duha yaitu yang pertama adalah sholat duha memiliki nilai lebih seperti nilai amalan sedekahnya diperlukan oleh ganjaran pahala. Sholat duha seseorang di awal hari menjanjikan tercukupnya kebutuhan tersebut di akhir hari. Sholat duha bisa membuat orang yang melaksanakannya tentunya dengan izin Allah meraih keuntungan dengan cepat. Orang yang bersedia meluangkan waktunya untuk melaksanakan sholat duha 8-12 rakaat akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sebuah rumah indah yang terbuat emas di akhirat kelak. Orang yang melaksanakan sholat duha sama seperti orang yang mendapatkan pahala haji dan umroh. Sholat duha akan menggugurkan dosa-dosa yang senang melakukannya walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Untuk yang selanjutnya adalah ada sholat rawatib. Pengertian sholat ini adalah sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan sesudah atau sebelum sholat fardu, yaitu yang mana sholat ini ada berjumlah 12 rakaat. Yang pertama yaitu sholat qobliyah. Sholat adalah sholat sunnah rawatib yang dilakukan qobliyah sebelum sholat fardu. Ba'dah dilakukan setelah sholat fardu. Sholat rawatib ini memiliki jumlah 12 rakaat. 12 rakaat, yang mana 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat lagi ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, dan 2 rakaat ba'da isya. Adapun lafaz niat salat rawatib ini tergantung ini salat qobliyah atau ini sholli sunatan qobliyah zuhuri rakaataini lillahi ta'ala, atau setelah ini usolli sunatan ba'dah zuhuri rakaataini lillahi ta'ala. Untuk tata cara sama seperti sholat fardu atau sholat sunnah pada umumnya, yang mana ada niat, doa iftitah, al-fatihah, dan ayat-ayat Quran yang lainnya. Baiklah, sekian saja pemaparan pada kesempatan ini dari kami kelompok 1. Mohon maaf, memang masih banyak kekurangan dan kehilapan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.